Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rachel Stefani dengan NIM 2350191195. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kajian mengenai penemuan dan pengembangan anestetik lokal golongan amida dengan penekanan pada target molekular kanal natrium, mekanisme kerja, hubungan struktur aktivitas, serta aktivitas farmakologi dan aspek keamanannya. Menjelaskan pentingnya pengelolaan nyeri. Nyeri mengurangi kualitas hidup dan dapat menyebabkan stres serta kecemasan. Pengelolaan nyeri yang efektif meningkatkan kenyamanan pasien, mempercepat pemulihan, dan mendukung prosedur medis yang lebih aman. Selanjutnya, perkembangan anestetik lokal. Sejak penemuan kokain, anestetik lokal telah berkembang pesat. Amida seperti lidocaine lebih disukai karena lebih aman dan stabil dibandingkan ester seperti procaine, dengan efek samping yang lebih minimal dan metabolisme yang lebih baik. Selanjutnya, mekanisme kerja anestetik lokal. Anestetik lokal menghambat kanal natrium pada membran sel saraf, mencegah depolarisasi dan transmisi sinyal nyeri, sehingga menghilangkan rasa sakit pada area yang diberi anestesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian target. Anestetik lokal bekerja dengan menghambat kanal natrium pada membran saraf, yang mencegah masuknya ion natrium ke dalam sel. Ini menghambat depolarisasi sehingga transmisi impuls nyeri ke otak terhenti. Anestetik lokal seperti lidocaine golongan amida mengikat kanal natrium pada keadaan terbuka atau teraktivasi, menghalangi aliran ion dan mencegah transmisi nyeri. Blokad tergantung penggunaan, artinya semakin sering saraf distimulasi, semakin efektif anestetik dalam memblokir kanal ini. Lipofilisitas anestetik juga mempengaruhi potensi dan durasi kerja, di mana senyawa yang lebih lipofilik memiliki durasi lebih panjang dan potensi lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengenalan anestetik lokal. Anestetik lokal digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi kesadaran pasien. Golongan amida seperti lidocaine dan bupivacaine lebih disukai karena memiliki kestabilan kimia yang tinggi dan risiko alergi yang lebih rendah dibandingkan golongan ester. Selanjutnya, evolusi penemuan anestetik lokal. Penemuan anestetik lokal dimulai dengan kokain pada 1884, yang kemudian digantikan oleh procaine pada 1905 dan lidocaine pada 1943, yang menjadi standar emas dalam anestetik lokal. Penemuan ini mengarah pada pengembangan anestetik yang lebih aman dan efektif. Selanjutnya, mekanisme kerja anestetik lokal. Anestetik lokal bekerja dengan menghambat kanal natrium pada membran sel saraf, menghalangi transmisi impuls nyeri ke otak. Ini menghambat depolarisasi dan mencegah terjadinya potensial aksi pada saraf. Hubungan struktur, aktivitas. Struktur kimia amida dengan gugus aromatik, lipofilik dan rantai amida berhubungan langsung dengan potensi dan durasi kerja anestetik lokal. Senyawa yang lebih lipofilik memiliki penetrasi lebih baik dan durasi kerja yang lebih lama. Pengembangan dan optimasi. Pengembangan dan optimasi struktur pada anestetik lokal amida merupakan aspek penting dalam merancang senyawa dengan profil farmakologis yang lebih baik. Struktur kimia dari anestetik lokal amida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus aromatik lipofilik. Gugus ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan obat menembus membran sel, karena sifat lipofilik yang dimilikinya. Semakin besar gugus aromatik dan lipofilisitasnya, semakin tinggi potensi dan durasi kerja anestetik lokal. Misalnya, bupivacaine dengan gugus butil yang lebih besar memiliki potensi lebih tinggi daripada lidocaine yang memiliki gugus etil.
Selanjutnya, rantai penghubung amida. Ikatan amida ini memiliki kestabilan kimia yang tinggi, memungkinkan molekul anestetik untuk tetap stabil saat bekerja pada saluran natrium. Jarak antara gugus aromatik dan amina yang optimal sangat penting agar senyawa dapat berinteraksi dengan tepat pada situs saluran natrium. Selanjutnya, gugus amina tersier. Gugus ini berfungsi untuk mempengaruhi ionisasi pada pH fisiologis, yang memungkinkan senyawa berinteraksi dengan reseptor kanal natrium. Modifikasi pada ukuran substituen pada gugus ini dapat mempengaruhi pKa, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan onset dan durasi kerja obat. Secara keseluruhan, optimasi struktur ini bertujuan untuk meningkatkan lipofilisitas agar obat lebih poten dan bertahan lama, serta memodifikasi pKa untuk mempercepat onset efek. Dengan pengetahuan SAR yang mendalam, kita dapat merancang anestetik lokal yang lebih efektif dan aman digunakan dalam praktik klinis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas farmakologi dan keamanannya. Anestetik lokal golongan amida bekerja dengan cara memblok kanal natrium atau Na+ pada membran sel saraf. Obat ini terutama berikatan saat kanal dalam keadaan terbuka dan terinaktivasi, sehingga proses depolarisasi terhambat dan impuls nyeri tidak dapat dihantarkan. Mekanisme ini dikenal sebagai use-dependent block. Efek farmakologinya dipengaruhi oleh pKa, lipofilisitas, dan ikatan protein yang menentukan kecepatan onset, potensi, serta durasi kerja. Serabut saraf kecil yang membawa nyeri lebih sensitif dibandingkan serabut motorik, sehingga efek anestesi muncul terlebih dahulu pada rasa nyeri. Dari sisi keamanan, efek samping yang dapat muncul meliputi gangguan sistem saraf pusat seperti pusing dan kejang, serta gangguan kardiovaskular berupa aritmia. Bupivacain memiliki risiko kardiotoksik paling tinggi, sedangkan ropivacain dan levobupivacain relatif lebih aman. Jika terjadi toksisitas sistemik atau LAS, penanganan dilakukan dengan menghentikan obat, menjaga jalan napas, dan pemberian emulsi lipid sebagai terapi utama. Saya menyimpulkan bahwa golongan amida telah berkembang menjadi anestetik lokal yang sangat penting di dunia medis. Sejak penemuan lidocaine pada tahun 1943, perkembangan senyawa amida telah menghadirkan keuntungan besar dalam hal keamanan, efektivitas, dan stabilitas. Struktur kimia yang stabil dan metabolisme yang lebih dapat diprediksi menjadikan amida lebih disukai di banyak prosedur medis. Selain itu, hubungan struktur aktivitas menunjukkan bagaimana lipofilisitas dan pKa memainkan peran besar dalam menentukan potensi dan durasi kerja anestetik lokal. Anestetik lokal golongan amida merupakan kelompok obat yang sangat penting dalam praktik klinik karena memiliki efektivitas tinggi dan profil keamanan yang lebih baik dibandingkan anestetik lokal golongan ester. Kanal natrium berperan sebagai target molekular utama dalam mekanisme kerja anestetik lokal, dan pemahaman hubungan struktur aktivitas sangat diperlukan dalam pengembangan obat yang lebih aman dan efektif di masa mendatang. Untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas penggunaan anestetik lokal, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, modifikasi struktur kimia anestetik lokal dapat dilakukan dengan menggunakan enantiomer, seperti pada ropivacain dan levobupivacain. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kardiotoksisitas tanpa mengurangi efektivitas obat tersebut. Enantiomer ini terbukti lebih aman, khususnya bagi jantung, karena memiliki resiko kardiotoksisitas yang lebih rendah dibandingkan enantiomer R.
Selain itu, untuk menurunkan kardiotoksisitas dan neurotoksisitas, kita bisa memilih senyawa dengan lipofilisitas yang lebih rendah, seperti ropivacaine. Senyawa ini lebih aman bagi jantung dan memberikan efek samping yang lebih rendah pada sistem kardiovaskular dibandingkan dengan anestetik lokal lainnya, seperti bupivacaine. Kemudian, dalam hal profil farmakokinetik, kita dapat memodifikasi parameter seperti pKa. Modifikasi ini akan mempercepat onset atau waktu mulai kerja anestetik, sekaligus memperpanjang durasi kerja tanpa meningkatkan risiko toksisitas. Oleh karena itu, dengan penyesuaian yang tepat, kita bisa meningkatkan efektivitas anestetik lokal sambil tetap menjaga keamanannya. Selanjutnya, penting untuk menerapkan prinsip dosis minimal efektif, khususnya pada pasien dengan risiko tinggi, seperti mereka yang memiliki gangguan hati, ginjal, atau masalah dengan konduksi jantung. Dosis yang lebih kecil dapat mengurangi kemungkinan terjadinya toksisitas sistemik. Dan untuk memantau efek samping, kita harus melakukan pemantauan ketat dengan EKG dan saturasi oksigen agar kita dapat mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan. Penambahan adjuvan seperti epinefrin juga bisa sangat berguna. Epinefrin dapat mengurangi penyerapan anestetik lokal ke dalam sirkulasi sistemik, memperpanjang durasi anestesi, serta mengurangi resiko toksisitas sistemik. Ini sangat membantu dalam memastikan bahwa efek samping yang timbul dapat dikendalikan dengan baik. Untuk pasien yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, atau ibu hamil, sangat penting untuk menyesuaikan dosis anestetik lokal yang digunakan. Dalam hal ini, anestetik lokal dengan profil keamanan yang lebih baik seperti ropivacaine atau levobupivacaine sebaiknya dipilih karena keduanya lebih aman untuk populasi ini. Terakhir, dalam hal manajemen toksisitas, penting untuk menyediakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif, seperti menggunakan terapi lipid emulsi untuk menangani kardiotoksisitas atau pemberian benzodiazepin untuk mengatasi kejang. Langkah-langkah pencegahan yang ketat harus diambil, dan penting untuk memiliki prosedur penanganan yang jelas dalam menghadapi efek samping yang muncul. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.